Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik udah siap memuji Tuhan? Kakak berharap adik-adik semua siap ya, meskipun kita masih ibadah online, tapi nggak berkurang sukacitanya buat memuji nama Tuhan. Hari ini yang akan menemani kita bermain musik adalah Kak Jojo dan ada Kak Lewi. Ya, sebelumnya kita mau berdoa. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi ini kami masih punya kesempatan Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Kami berdoa buat ibadah pagi ini, kiranya Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita menaikkan satu pujian, kita katakan kalau kita semua adalah anak raja, anak-anaknya Tuhan Yesus. Yuk Kak. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Sekali lagi. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita buat mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menaikkan satu pujian, kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Coba. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat, selamanya kau hebat bagiku. Adik-adik semua, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang ajaib, juga punya Tuhan yang hebat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati kami, supaya kami Tuhan boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan supaya firman yang boleh kami dengar juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu kami yang akan membawakan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, senang sekali ketemu lagi dengan Pak Elfriend di tahun
2022. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk sekolah minggu di tahun ini. Nah, sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk perjumpaan di saat ini. Engkau izinkan hamba dapat berjumpa dengan anak-anak-Mu sekolah minggu atau komisi anak yang ada di GKMI Bandung ini Tuhan. Dan kini kami akan belajar firman-Mu, biarlah Engkau juga berkenan hadir, memberikan kami kemampuan untuk menangkap isi hati-Mu melalui firman-Mu yang sebentar kami dengarkan. Dan izinkan juga hamba-Mu untuk boleh menyampaikan permenungan yang telah disiapkan. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Baik adik-adik sekalian, hari ini firman Tuhan kita diambil dari Kejadian pasal 21. Dari kitab Kejadian pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ayo boleh dibuka Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Dari Kejadian pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, kalau sudah dibuka dilihat, mari kita sama-sama perhatikan. Pak El akan bacakan kepada kita sekalian. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia membaca firman Tuhan, merenungkannya dan juga mau menjadi orang yang setia untuk melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Pak El itu pasti yakin sekali. Semua adik-adik di sini, semua anak-anak di sini pasti adalah anak-anak yang rajin berdoa. Benar kan? Iya, Pak El yakin sekali itu. Bahwa semua adik-adik semua, anak-anakku semua di sini adalah anak-anak yang rajin berdoa. Nah, doa itu apa sih? Doa itu adalah komunikasi. Ya, kita berbicara kepada siapa? Kepada Tuhan. Dengan doalah kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dengan doa juga kita bisa ngobrol sama Tuhan. Kita bisa menceritakan segala apa yang ada dalam perasaan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita gumulkan. Kita bisa ngomong kepada Tuhan. Melalui apa? Ya melalui doa itu. Jadi ayo adik-adik semuanya jangan sampai lupa berdoa. Ya, ngomong sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Dan Tuhan pun tidak hanya menjadi Tuhan yang dengar, tapi juga Tuhan yang pasti akan memberi jawaban terhadap apa yang kita ceritakan kepadanya. Semua yang menjadi keluh kesah kita pasti Tuhan juga dengarkan. Dan juga Tuhan pasti juga akan mengabulkan apa yang juga kita inginkan. Tapi bukan sesuai dengan kehendak kita. Tentunya sesuai dengan kehendak siapa? Betul sekali. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ngomong-ngomong adik-adik sekalian, anak-anakku yang dikasih, coba sekarang kita sebentar ngecek. Ya, ngecek dulu. Ngecek apa? Ngecek doa kita. Ya, setiap doa yang kita panjatkan, setiap kata-kata yang kita naikkan kepada Tuhan, itu biasanya isinya apa sih? Apa yang banyak yang kita biasanya pakai? Kata-kata yang kita munculkan dalam setiap doa kita. Apa isinya? Nah, betul sekali. Kalau kita mau ngecek, kalau kita mau jujur, seringkali atau kebanyakan kita itu menaikkan doa itu bentuknya adalah doa permintaan atau doa permohonan. Kita mohon, kita minta kepada Tuhan. Salah nggak itu? Nggak salah.
Tapi lebih banyaknya kadangkala isinya di situ. Seringkali ucap syukurnya itu sedikit. Kita hanya minta terus, Tuhan, ya aku mohon diberikan ini dalam hidupku. Tuhan, aku pengen itu. Ini juga bolehlah Tuhan. Itu lagi lah Tuhan yang aku pengenin. Kalau boleh yang itu loh Tuhan, aku pengen. Oh yang ini juga Tuhan, aku sangat butuh ini. Yang itu juga Tuhan. Itu sesuatu yang sangat aku butuhkan dalam hidup ini. Untuk membuat aku bahagia. Bla 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 bla. Bentuknya banyak sekali. Kita itu berdoa isinya hanya permintaan. Atau permohonan. Itu biasanya banyak doa kita. Nah kalau minta atau mohon kepada Tuhan itu juga seringnya di dalam doa kita itu pengennya itu lama-lama gak diberikan. Waktunya panjang dulu gak untuk Tuhan kabulkan? Biasanya sih enggak ya. Biasanya kita sudah minta ini, itu untuk kepada Tuhan. Kita mintanya kalau bisa Tuhan setelah saya bilang amin. Langsung itu celik jadi sama kita. Celing muncul apa yang kita minta. Celing apa yang kita harapkan itu terjadi. Kita pengennya Tuhan tuh gak nunda apa yang kita mintai. Kalau bisa sehabis doa itu amin. Langsung terwujud dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sedemikian rupa itu. Kita itu menempatkan Tuhan itu seperti apa sih jadinya? Nah kalau kayak gitu. Kita itu sepertinya jadi orang yang ngatur Tuhan. Kita jadi orang yang memerintah Tuhan. Benar gak itu? Boleh gak kita memerintah Tuhan? Boleh gak kita ngatur Tuhan? Sebenarnya gak boleh ya. Karena kita ini kan adalah hambanya. Kita ini anaknya. Tuhan itu sang pemilik dunia ini. Ya, harusnya siapa yang ngatur hidup ini? Tuhan yang kita atur atau Tuhan yang ngatur kita? Benar sekali. Pinter anak-anak Komisi Anak GKMI Bandung ini. Tuhan yang harusnya ngatur kita. Tuhan yang mimpin kita. Nah ngomong-ngomong tentang ngatur itu dalam doa. Nah hal sedemikian rupa sepertinya tidak terjadi dalam diri Abraham. Ya Abram dulu namanya sebelum menjadi Abraham. Ya sebelum dia jadi Abraham namanya dulu Abram. Jadi adik-adik jangan bingung nih kok ada Abram, kok ada Abraham. Ya dulu sebelum dia diberi anaknya, ya belum digenapi janji Tuhan samanya, namanya Abram. Tapi setelah digenapi jadi namanya Abraham atau bapak orang beriman, bapak orang percaya, bapak segala bangsa. Nah, ceritanya apa? Nah, Abraham itu ya udah lama dia berkeluarga dengan istrinya yang bernama Sarah. Sudah tua tapi belum punya anak. Mereka doa enggak kepada Tuhan? Pasti doa, pengen punya anak, tapi enggak diberikan. Tapi tiba-tiba kalau adik-adik nanti baca pasal 18 dalam kitab Kejadian ya, nanti boleh dibaca ya, ceritanya sangat menarik sekali. Ya, tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang dan bilang sama Sarah, "Kamu akan mengandung." Apa sikap Sarah di situ diceritain? Dia ketawa, apa mungkin gitu ya. Dia nggak percaya, mana mungkin. Ya, nggak mungkin ini. Aku udah tua, aku ini sudah empot-empotan semuanya, nggak sehat lagi. Gimana bisa punya anak? Nih, lihat nih satu kebenaran. Ya, kalau bagi manusia itu banyak yang nggak mungkin. Bagi kita ini manusia itu banyak yang nggak mungkin, mustahil itu terjadi. Tapi bagi Tuhan, adik-adik harus selalu percaya semuanya itu betul sekali, mungkin, bisa terjadi. Gak ada yang gak mungkin itu bagi Allah. Kalau bagi kita bisa jadi yang tidak banyak yang tidak mungkin terjadi. Tapi bagi Allah itu mungkin. Nah singkat cerita dalam doanya itu, ya dalam kerinduannya, ya dalam bacaan kita tadi, akhirnya Abraham dan Sarah itu diberikan anak yang diberi nama Ishak. Ya, dia berdoa, dia meminta, tapi lama sekali Tuhan janjikan juga nanti kamu akan mengandung apa keturunanmu seperti bintang, seperti pasir, tapi enggak datang-datang. Tapi sikap Abraham ini yang perlu kita contoh, ya. Dia tidak patah semangat. Kenapa? Karena dia yakin setiap doa, setiap kerinduannya yang dia panjatkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan dengar. Ya, dan Tuhan pasti akan menggenapi. Tapi menggenapinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan akan memelihara kehidupannya.
Tuhan akan menyertai kehidupannya. Nah, ini harus kita pegang. Kalau kita berdoa, kita menyerahkan sama Tuhan, kita harus juga yakin Tuhan pasti akan dengar, Tuhan pasti akan genapi, tapi sesuai dengan cara Tuhan. Nah, karena itu apa yang perlu adik-adik perlu miliki dalam pembelajaran kita pada saat ini? Yang pertama, minta, mohon sama Tuhan. Udah tepat kalau kita berdoa itu kepada Tuhan. Udah tepat kalau kita meminta dan memohon kepada Tuhan. Itu sudah tepat. Tapi juga yang kedua yang harus kita yakini, harus juga kita pegang. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan tepat kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Bisa cepat gak datang yang kita minta? Bisa. Bisa lama gak yang kita minta? Bisa. Bisa berubah gak yang kita minta? Bisa. Tapi semua itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Jadi harus yakin. Nah, mungkin kita doa celik, langsung Tuhan kasih. Yang karena tepat, sesuai. Memang dibutuhkan. Tapi Tuhan bilang, mungkin bisa bilang Tuhan, enggak, tunggu dulu. Mungkin kamu belum sekarang butuhnya. Sabar kita. Abraham dan Sarah tadi sabar. Sampai umurnya 100 tahun tadi dikatakan Abrahamnya. Udah tua, baru dikasih anak. Atau mungkin yang diberikan Tuhan itu enggak sama dengan kita. Yang kita inginkan, kita mungkin pengennya itu permen karet. Tapi Tuhan kasihnya malah permen yang lain. Apakah itu berarti tidak baik? Baik. Nah, tinggal kita berarti harus percaya bahwa yang ketiga, Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang pasti memelihara kehidupan kita dan Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita. Sarah dan Abraham menjadi bukti akan hal itu. Mereka meminta sudah lama, tapi Tuhan belum kasih, tapi tepat pada waktunya Tuhan kasih. Dan akhirnya dari Ishaklah muncul seterus keturunannya dan sampai kepada kita dan kita boleh menerima keselamatan. Nah, karena itu adik-adik sekalian, anak-anakku, yuk jangan jadi orang yang tidak pernah berdoa. Berdoa, ngobrol sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tapi juga yang kedua tadi, kalau kita meminta, kita juga harus percaya setiap apa yang kita minta Tuhan dengar dan Tuhan akan genapi. Dan Tuhan genapinya sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini ya. Temanya tadi apa? Allah yang memelihara dan menyertai kita. Melalui kisah kehidupan Abraham dan Sarah. Nah, sekarang bagi adik-adik sekalian, disampaikan nih ayat hafalan. Yuk mari kita belajar mengingat juga firman Tuhan ya. Nah, dari Mazmur 136. Mazmur berapa tadi? Benar, 136 ayat yang pertama. Satu ayat saja, pendek sekali. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayo dihafal firman Tuhannya. Tapi bukan hanya dihafal, tapi juga diwujudkan dalam kehidupan kita setiap saat. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami sudah boleh belajar firman-Mu, melihat bagaimana pemeliharaanmu, penyertaanmu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kami walaupun masih dalam usia yang sangat muda, tetap yakin dan percaya Tuhan akan memelihara dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kini kami akan tutup untuk jam pertemuan kami di Komisi Anak pada saat ini. Dan kami juga akan berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah semoga ada kebaikan yang terjadi di bangsa ini, di dunia ini. Sehingga juga nanti dalam rencana kami juga akan kembali boleh berjumpa, belajar akan segala kebenaran firman-Mu di gereja ini ya Tuhan. Karena itu kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kami menutup perjumpaan kami ini dengan menerima berkat yang daripada-Mu. Karena kami yakin bahwa berkat yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, serta kuasa penyertaan dari Roh yang Maha Kudus turun atas anak-anak sekalian, memberkati, menyertai dalam seluruh kehidupannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dadah.